nanti gabung lagi ya. Ini saya recording, ada peringatan dari Google Meet-nya. Silakan gabung lagi. Nggak tahu kenapa si Google Meet-nya kayak gitu. Nah, oke lah. Ini adalah kelas ketiga dari analisis kompleksitas algoritma yang saya ajar. Kalian beruntung karena kalau udah 3 kali ngajar artinya saya itu udah ngelotok gitu. Jadi lebih santai, lebih tahu mana yang harus saya tekankan gitu. Jadi harusnya kalian dapat nilai lebih bagus daripada 2 kelas saya yang lain gitu ya. Oke lah. Sebelum saya mulai ngotak-atik, nanti tuh kalian akan saya kasih lihat yang seperti tampak di kamera kecil saya. Nanti tuh kayak gini. Sebentar ya. Ya tanya yang di profil saya itu kan bukan gambar saya tapi gambar angka-angka. Nanti kalian akan seperti itu. Jadi oke lah, kuliah kita hari ini akan saya bagi dalam 2, ya oke lah, secara kasar dalam 2 bagian. Bagian pertama saya akan menjelaskan konsep prinsip yang mendasari pembuktian kebenaran. Kemudian di paruh kedua nanti saya akan mendemonstrasikan, memberikan contoh bagaimana mengaplikasikan konsep atau prinsip pembuktian kebenaran itu dalam satu studi kasus. Studi kasus yang saya ambil hari ini adalah Fibonacci. Fibonacci dipakai terus kan, karena dari pekan kemarin kalian dapat Fibonacci. Gitu ya. Nah, sebentar nih, saya mau nanya dulu, sebentar. Terlepas dari apapun yang sedang kalian pelajari, kalian itu kan semester ini ngambil 6 sampai 7 mata kuliah tuh. Ada yang 5 mata kuliah, ada yang 7 mata kuliah. Paling banyak 7 kalau nggak salah. 7 atau 8. Apain sih kalian belajar? Apain kalian belajar? Kalian belajar untuk apa? Nah, coba dong. Kita memecah keheningan. Nah, coba semuanya jawab di chat. Apain kalian belajar? Gak enak sama orang tua saya, Bu, udah bayarin kuliah. Itu kan bener disuruh orang tua, Tommy itu polos pisan. Yang lain, apa yang lain? Ngapain kalian belajar? Susah-susah belajar, nambah ilmu, biar dapat kerja, kuliah atau Bu. Denny, agar mendapatkan banyak ilmu. Biar kalau kerja gajinya gede, ini bebas jawabnya ya, nggak akan dinilai. Mengejar cita-cita, mencari ilmu untuk kerja, menambah wawasan. Jarang sih, Bu. Jarang belajar, Imam. Aduh, please deh. Dava, biar dapat ilmu, belajar untuk mengetahui. Nambah teman, pengalaman. Saya belajar karena saat lulus SMK masih apa ini? Bentar, kepotong tadi. Bentar. Dari atas saya Tommy udah, Adi Rahmatullah Sugiono nambah ilmu, Hanafi nambah ilmu, biar dapat kerja, kuliah tuh Bu, emang kuliah ya belajar supaya dapat ilmu, agar mendapatkan ilmu untuk masa depan. Zakia, yang mana sih wajahnya Zakia? Oh ya, pakai kacamata, I see. Senang-senang Bu, ada yang belajar untuk senang-senang, serius nih? Keren. Ini penting ya, kenapa saya nanya ini, itu penting dong. Apa alasan kalian melakukan sesuatu atau apa niat kalian melakukan sesuatu, ya itulah yang akan memberikan semangat untuk kalian. Biar pintar, biar kalau kerja gajinya gede. Anthony Mas Halim. Anthony Mas Halim tuh mana wajahnya? Terus biar punya kemampuan, nambah teman, biar pintar. Ya kalau belajar kayak gini kan kalian jadi nggak ketemu teman-teman ya. Nambah ilmu wawasan biar dapat kerja, mengejar cita-cita, mencari ilmu untuk kerja, menambah wawasan. Menambah wawasan dan untuk mendapatkan pekerjaan, biar dapat ilmu untuk belajar untuk mengetahui. Otnil Abizir. Maksudnya apa nih Otnil? Belajar untuk mengetahui. Mengetahui apa? Mana di suaranya Otnil? Mengetahui ilmu yang akan dipelajari.
Saya juga jarang. Aduh, tuntutan nilai. Aduh, hamamul ahdan. Please deh, tuntutan nilai. Ih, kalian ini ya, kok cuma segitu doang alasannya? Alasan belajarnya. Emang ibu apa dulu, Bu? Kan saya udah selesai sekolahnya sampai S3. Jadi nggak belajar lagi, Bu. Masih belajar. Kan karena pekerjaan saya dosen, tetap harus belajar. Ilmu itu berkembang. Kalau saya nggak terus ngikutin perkembangan ilmu dengan belajar, saya ketinggalan. Terus kalau saya ketinggalan, saya nggak pinter, mahasiswa jadi nggak pinter kan, gitu ya. Nah, kalau kata saya ya, yang kalian tuliskan di sini, masa gitu doang sih alasannya. Nah, itu jadinya nanti semangat belajarnya jadi nggak bertahan sampai akhir. Gitu. Jadi harusnya apa Bu niatnya? Cari tahu lah. Seharusnya seperti apa nih? Oke lah, kita langsung ke kuliah kita hari ini ya. Uh, Minggu lalu saya sudah menunjukkan dua algoritma ini, algoritma Fibonacci dan maksimum. Salah satunya akan saya demonstrasikan hari ini bagaimana untuk membuktikan apakah algoritma ini benar atau salah. Yang maksimum itu ada di video saya di LMS. Coba cek-cek LMS-nya sambil lihat LMS. Itu ada 4 video, 4 video yang merupakan demonstrasi atau contoh membuktikan kebenaran dari 3 algoritma. Algoritma Fibonacci, algoritma maksimum, dan algoritma perkalian. Multiplication ya. Gitu. Nah, mana tadi? Kelewat. Ini kemarin udah ya. Ini udah juga minggu lalu kalian sudah belajar induksi matematis. Saya juga ada cerita tentang ini ya. Umumnya yang dilakukan orang untuk mengetahui kebenaran algoritma itu apa? Pertama dengan testing, ya diuji aja algoritmanya gitu. Nah, kalau sekarang kita kan menggunakan namanya pembuktian kebenaran dari algoritma. Nah, untuk membuktikan algoritma iteratif, fokus kita pada algoritma iteratif. Algoritma iteratif yang itu artinya bukan algoritma rekursif. Kalian lihat contohnya nggak ada rekursif di situ. Rekursif itu apa Bu? Googling. Apa itu algoritma rekursif? Kalian kan online semua kan? Udah itu dipelajari tingkat 1. Nah, kita kan menggunakan loop invariant. Ada tulisan dalam yang saya kotakin biru tuh, loop invariant. Loop invariant ini akan membantu kita memahami mengapa algoritma itu benar. Jadi dia adalah alat untuk membantu kita memahami. Kalau kalian bisa nebak, loop invariant itu maknanya apa tuh? Loop itu adalah ya loop perulangan invarian. Kalau kita bilang varian apel itu ada banyak. Varian apel, jenis-jenis apel, macam-macam apel. Kalau invarian artinya nggak ada duanya, cuma itu doang. Nah, jadi kita harus ini loop invarian ya. Kalau dikaitkan dengan loop, istilah invarian ini artinya loopnya berlaku benar untuk itu aja, nggak ada lagi loop tidak akan mengeluarkan nilai yang lain yang berbeda seperti itu. Loop invarian. Kayak apa sih Bu? Nih, contohnya apa? Yuk kita lihat. Nah ini sekedar intuisi saja bahwa nantinya pada saat kalian akan membangun loop invarian, pada dasarnya kita tuh punya intuisi, kita udah punya intuisi kenapa algoritma itu benar. Nanti membangun invariannya ini akan lebih mudah. Nah, loop invarian itu pada dasarnya yang saya kasih ini ya, itu adalah cara yang lebih terstruktur untuk menerjemahkan intuisi tadi, intuisi kita akan kebenaran algoritma ke dalam suatu formulasi yang lebih baik. Gitu. Contohnya Bu, contoh. Saya punya algoritma ini nih. Ini algoritma sum. Apa yang saya lakukan? Algoritma ini melakukan apa? Coba. Ada yang bisa nggak? Masa nggak ada yang bisa? Bisa lah ya. Algoritma ini ngapain? Apa Bu pertanyaannya Bu? Tadi saya lagi main game.
Algoritma ini apain? Penjumlahan, Bu. Penjumlahan apa? Apa yang dijumlahkan? Jumlahkan. Iya itu. Apa itu? Enggak, ada Isi yang di array. chat, Bu. Menjumlahkan apa? Ini ada Jose Fernando, menjumlahkan nilai input dengan nilai variabel. Belum benar. Kalau kalian jawab harus ini ya, subjek dan objeknya itu jelas. Menjumlahkan benar, menjumlahkan. Menjumlahkan apa? Menjumlahkan array, Bu. Menjumlahkan Isi. array. Array itu kan terdiri atas sejumlah bilangan ya. Saya menjumlahkan array dengan apa? Coba gimana? Coba dirangkai lagi. Menjumlahkan seluruh isi dalam array. Betul. Menjumlahkan semua komponen array. Kalau dalam hal ini, array-nya adalah array of integer, array of bilangan gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah menjumlahkan semua nilai yang ada di dalam array A. Secara lebih teknis lagi, saya bisa mengatakan bahwa algoritma ini akan mengembalikan variabel jumlah yang berisi hasil penjumlahan dari setiap komponen dari array A. Ya kan? Karena ini variabel jumlah inilah yang dikembalikan oleh fungsi ini. Maka kita harus menyatakan seperti itu. Variabel jumlah akan mengembalikan atau mengeluarkan hasil penjumlahan dari array A. Nah, gitu. Nah, coba perhatikan kalimat saya yang ada di baris kedua tuh di slide. Karena kita menjalankan loop, kita akan mendapatkan informasi selangkah demi selangkah. Di mana sih Bu yang itu? Di sini nih. Iya kan? Pada setiap langkah, atau saya sebut dengan pada setiap iterasi, ya kan? Pada setiap iterasi, saya akan mendapatkan informasi variabel jumlah yang berisi penjumlahan dari variabel jumlah dengan setiap komponen dari array. Satu persatu gitu kan. Karena di sini ada array A yang ke indeks I. Gitu. Maka kita mendapatkan informasi selangkah demi selangkah. Nah, coba saya tanya dulu deh. Kalau saya hapus dulu. Kok nggak bisa dihapus? Perhatikan pertanyaan saya. Setelah I sama dengan 5, misalkan array A-nya itu array of 100, jumlah banyaknya bilangan yang ada di A itu 100 misalnya ya. Jumlah komponennya itu 100. Kalau pertanyaan saya adalah, di akhir iterasi kelima, setelah I sama dengan 5, yang ada di variabel jumlah ini apa aja? Setelah iterasi kelima, atau setelah I yang kelima, isi dari variabel jumlah apa saja? Apa aja? Hayo. Gak ada yang ngerti? Boleh jawab pakai suara. Ini penting nih, kalau bagian itu mah gampang. Iterasi array dari 1 sampai 5. Hasil penjumlahan dari array A yang ke-1 sampai dengan array A yang ke-5. Betul. Yang jawab di chat juga ada Farah, ada Tandia, bener ya? Tadi yang ngomong siapa? Faiz, Bu. Oh, Faiz. Muhammad Faiz. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya ubah sedikit. Pada awal iterasi kelima, isi variabel jumlah apa? Pada awal iterasi kelima, isi variabel jumlah apa? Penjumlahan iterasi dari 1 sampai 4. 1 sampai 4. Makanya, nah ini adalah, itu tadi contoh yang saya berikan untuk menjelaskan kalimat yang ini. Sebelum memulai iterasi dengan indeks J,
maka kita akan memiliki informasi tentang subarray dari 0 sampai J-1. Makanya tadi saya ngasih contoh, sebelum iterasi kelima, pada dasarnya kita sudah memiliki informasi tentang subarray dari A kan, dari 1 sampai 4. Tuh, ini 0 atau 1, ini harusnya 1. Gitu ya, karena di sini array kita adalah 1. Di sini, ini 1 ya. Nggak usah bingung di situ. Jadi contoh yang tadi saya berikan adalah untuk menjelaskan kalimat yang nomor 2 ini. Nah, dengan contoh-contoh tadi, maka pada dasarnya loop invariant untuk algoritma yang ini, algoritma SUM ini adalah yang saya kasih kotak di bawah tuh. Di awal iterasi dengan indeks J, pada dasarnya kita memiliki subarray, informasi subarray dari 1 sampai J-1. Mau dari 0 atau 1 boleh. Tergantung dari yang pertama itu indeksnya 0 atau 1. Gitu ya. Gitu. Kok titik-titik ini apa, Bu? Nah, ini adalah bentuk umum dari loop invariant. Loop invariant. Kok gitu, Bu? Coba saya kasih contoh lagi supaya kalian paham. Jadi, saya suka ngasih contoh-contoh. Bagaimana cara mencari loop invariant? Bagaimana cara membangun loop invariant? Masih dengan contoh yang sama. Saya punya 3 strategi. Nanti kalian bisa milih salah satu. Contoh, pikirkan iterasi yang spesifik. Bayangkan algoritma telah berjalan beberapa saat dan iterasi berikutnya adalah iterasi dengan indeks J. Ini contoh saya yang tadi ya. Pada saat iterasi kelima baru akan mulai. Pada dasarnya kita punya informasi yaitu nilai dari variabel jumlah berisi dari A yang pertama sampai A yang keempat atau J-1. Nah itu, maka loop invariant kita akan kayak gini nih yang saya kotakin di bagian bawah. Kalau kalian perhatikan ini kan sebenarnya spesifik ngomongin algoritmanya kan. Kalau di awal tadi saya mengatakan algoritma SUM ini akan mengembalikan variabel jumlah yang merupakan hasil penjumlahan dari semua komponen array A. Tapi di loop invariant karena kita ngomongin loop itu kan iterasi, ada sekian banyak iterasi. Maka saya harus mengaitkan dengan iterasi yang ada pada loop itu, kan kita namanya loop invariant, membangun loop invariant. Maka ada kalimat seperti ini. Pada awal iterasi ke J, variabel jumlah seharusnya berisi penjumlahan dari semua bilangan di subarray A dari yang pertama sampai J-1. Itu loop invariant. Nanti ini perhatikan, awal iterasi saya kasih highlight merah. Nanti dia akan berubah. Contoh berikutnya ya, nomor 2. Strategi untuk mencari loop invariant. Apa yang ingin diketahui di akhir? Nah, sudah tahu ya, saya jawab tadi di awal ya, algoritma ini ngapain. Nah, kita tahu bahwa variabel jumlah mengandung nilai hasil penjumlahan dari semua bilangan di array A. Jadi ini tuh kayak kalian menggabungkan 2 kalimat. Kalau kalimat pertama adalah terkait dengan iterasi pada loop, kemudian kalimat kedua, apa sih yang dilakukan oleh algoritma tersebut pada setiap iterasi, gitu ya. Nah, contoh berikutnya, strategi ketiga, pikirkan tentang teknik algoritma yang digunakan. Nanti kalian bisa baca lagi ya. Nah, kita punya variabel jumlah, yang variabel jumlah ini kita manipulasi pada setiap iterasi, gitu ya. Nah, pada dasarnya pada setiap iterasi ini kita sedang membangun solusi nih secara bertahap. Kenapa begitu? Karena di akhir algoritma, jumlah ini adalah solusi dari fungsi kita. Solusinya akan tersimpan di situ. Tapi solusi ini dibangun secara bertahap satu persatu pada tiap iterasi, gitu ya. Sehingga loop invariant kita akan berbunyi seperti ini. Pada awal iterasi dimulai variabel jumlah seharusnya berisi penjumlahan dari semua bilangan di subarray. Udah gitu doang loop invariant. Jadi kita kayak menyimpulkan apa yang dilakukan loop tersebut. Loop itu ngapain sih? Loop invariant, loop itu ngapain sih? Nah, apa yang dilakukan loop tersebut, itulah yang kita formulasikan ke dalam bentuk loop invariant. Ya kan? Ini kan yang saya kotakin di merah di bawah ini, yang dilakukan oleh loop itu.
Ngapain sih dia? Nah, kayak gitu tuh. Pada setiap iterasi atau pada awal iterasi, pada awal dan setiap iterasi. Nanti lebih komprehensif lagi, nggak cuma pada saat awal iterasi. Gitu. Bisa ya difahami ya? Masih belum kebayang, Bu? Nggak apa-apa. Nah, anggaplah kalian sudah bisa mengetahui bagaimana cara memformulasikan loop invarian. Meskipun masih agak bingung-bingung ya, nggak apa-apa. Nanti kalian bisa ulang lagi nonton rekaman videonya. Tapi anggaplah sampai di sini kalian sudah tahu bagaimana cara mendapatkan atau membangun loop invarian. Sekarang kalau udah dapat loop invarian, mau diapain gitu kan? Apa kaitannya dengan membuktikan kebenaran dari algoritma? Nah ini nih di sini. Kita udah punya loop invarian nih, oh udah punya, terus diapain? Nah, terkait dengan pembuktian kebenaran algoritma, maka menggunakan loop invarian, kita harus membuktikan bahwa loop invarian berlaku benar di awal iterasi. Contoh tadi di sini, apakah loop invarian yang kita bangun tadi berlaku benar di awal iterasi? Terbukti benar ya? Kan kita mengatakan pada awal iterasi, variabel jumlah akan berisi informasi dari subarray A dari yang pertama sampai J-1. Pada saat di awal iterasi untuk algoritma tersebut, maka nilai array yang dijumlahkan belum ada ya, maka variabel jumlah isinya adalah 0. Maka loop invarian yang kita bangun tadi berlaku benar di sini. Nah, berikutnya, loop invarian juga harus kita buktikan bahwa dia berlaku benar untuk semua iterasi. Di setiap iterasi dia harus berlaku benar. Kita harus buktikan itu. Nah, coba kalau kalian refleksikan lagi dengan materi di pekan lalu. Ini kan sebenarnya adalah induksi matematis kan. Yang awal inisialisasi, di bagian inisialisasi kita bisa menggunakan basis untuk membuktikan apakah loop invarian itu benar di awal iterasi, gitu kan? Nah, di bagian maintenance ini, untuk membuktikan bahwa untuk loop invarian itu benar di iterasi berikutnya dan di semua iterasi, kita pada dasarnya menggunakan hipotesis induksi dan langkah induksi. Ini semua adalah induksi matematis. Sudah mulai kelihatan kaitannya ya? Nanti habis ini baru ngitung-ngitungnya nggak susah. Yang penting kalian paham konsepnya. Ngapain sih saya ngitung-ngitung ini? Untuk apa gitu? Nah, saya berhenti dulu. Kalian udah tahu induksi matematis, udah tahu loop invarian, terus loop invariannya harus diapain. Sampai di sini bisa difahami ya? Apa yang bisa difahami? Saya lanjutin dulu, nanti saya wrap up lagi. Baik, nah setelah inisialisasi dan maintenance, kita buktikan loop invarian benar pada saat inisialisasi dan maintenance. Saya tidak terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang maintenance, aneh soalnya perawatan wajah gitu. Inisialisasi dan maintenance. Nah, loop invarian itu harus kita buktikan bahwa benar di awal dan selama iterasi. Namanya juga loop invarian kan? Nah, dia harus terbukti benar dulu. Nah, selanjutnya di komponen ketiga, yaitu namanya terminasi, komponen ketiga dari pembuktian kebenaran, maka loop invarian akan membantu kita menunjukkan mengapa suatu algoritma itu benar. Gitu, itu adalah loop invarian. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ini konsep ini harus kalian pegang kuat-kuat. Karena nantinya ketika kita sudah mulai masuk ke materi berikutnya, yaitu ketika kalian diberikan persoalan untuk membuktikan kebenaran algoritma, biasanya itu malah jadi terlalu fokus pada hitungan matematisnya dan lupa. Ini tuh buat apa sih? Saya tuh mau ngapain sih? Gitu ya. Nah ini yang 3 hal ini harus kalian pegang kuat-kuat. Jadi yang pertama, ketika diberikan suatu algoritma yang harus kalian buktikan kebenarannya, ini saya wrap up ya sebelum kita masuk ke
demonstrasi contoh pembuktian kebenaran. Yang pertama, ketika diberikan suatu algoritma yang harus kalian buktikan kebenarannya, kalian harus mencari loop invariannya dulu. Loop invariant itu kan menggambarkan apa yang terjadi pada setiap iterasi kan. Pada tiap iterasi itu ngapain, kaitannya dengan variabel-variabel yang terdapat pada algoritma itu, apa sih yang terjadi pada variabel-variabel itu pada tiap iterasi, itulah loop invariant. Kalian konstruk itu dulu, nah ketika udah dapat, baru kita lanjut ke tahap berikutnya. Kalau kalian berpikir loop invariant yang kalian bangun tadi pada dasarnya itu kan dugaan kalian. Dugaan kalian akan apa yang terjadi pada algoritma. Nah, namanya dugaan kan bisa salah. Oleh karena itu, agar kalian dapat membuktikan bahwa loop invariant yang kalian bangun tadi benar, nah, buktikan di bagian inisialisasi dan maintenance ini. Loop invariant harus berlaku benar di awal iterasi dan selama iterasi atau iterasi berikutnya. Terakhir, loop invariant akan menunjukkan mengapa algoritma itu benar. Gitu ya. Nah, ini beberapa halaman berikutnya ini adalah penjelasan saya secara deskriptif akan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Lebih detail. Ada contoh-contohnya ya, supaya kalian lebih paham konsepnya. Ini nggak usah. Ini udah ke teknis. Kadang ini cuman kalau kata saya nggak perlu sih. Kalau kalian sudah paham konsep yang 3 tadi ya, inisialisasi, maintenance, dan terminasi, kalian nggak butuh yang 6 langkah teknis ini gitu. Karena konsep utamanya itu tadi di 3, inisialisasi, maintenance, sama terminasi. Oke, ada pertanyaan dulu? Masih konsep ya? Masih belum kebayang. Tapi semoga meskipun kalian nggak paham keseluruhan, kalian bisa tahu lah ya beberapa poin-poinnya. Nah, nanti saya akan pakai beberapa poin itu di sesi kedua ini. Saya cek dulu ya ini. Tampilan di layar jelas nggak tulisannya atau patah-patah, pecah-pecah gitu? Jelas, Bu. Jelas Bu. Ya, oke. Di kelas saya yang hari Selasa itu ternyata tampilannya pecah-pecah. Kasihan. Ternyata itu gara-gara koneksi saya. Koneksinya nggak bagus. Baik, kita break dulu 5 menit. Kalian boleh stretching. Ya, 5 menit, boleh kamar mandi, boleh stretching, nanti kita lanjut lagi. Oh, Permisi, pecah Bu. kalau banyak. Pecah ya? Sebentar. Permisi, Bu. Oh ya. Ini slide di LMS-nya beda ya, Bu, sama yang Ibu tunjukkan di layar Ibu. Oh gitu? Oh, Iya, beda? Bu. Nanti saya cek ya. Slide. Saya catat dulu, nanti saya cek. Penjelasan loop invariant-nya nggak disebarkan. Nggak ada yang seperti yang di slide sekarang? Iya, Bu. Nggak ada. Oke. Slide LMS. Pecah kalau banyak gerak. Di saya pecah-pecah. Oke. Saya keluar dulu ya. Biasanya kalau saya log out, saya masuk lagi jadi bagus lagi. Oke.
Udah lebih baik ya tampilannya? Nggak pecah-pecah kan ya? Hmm. Yang ngantuk boleh cuci muka atau sambil minum gitu ya. Ya kuliah di masa atau ya metode belajar di masa pandemi ini memang harus kalian harus lebih struggling. Dosen juga lebih struggling menyiapkan materi dalam gitu ya. Terus ngajar online kayak gini itu kan kayak saya ngomong sendiri di depan laptop. Makanya saya suka nyuruh kalian untuk nyalain kamera kan biar saya tahu bahwa oh yakin bahwa ada yang mendengarkan saya, ada interaksi gitu. Gambarnya udah lebih bagus ya, nggak pecah-pecah kan? Jelas, Bu. Oke. Yuk kita mulai lagi ya. Nah, di sini wait, saya mau pin dulu supaya saya bisa lihat sorry. Nah, ini dia. Di saya pecah. Pecah atau enggak nih gambarnya? Mungkin ada yang koneksinya jelek, Bu. Makanya ada yang pecah, ada yang Iya. jelas gitu. Tergantung dari kitanya juga, Bu, koneksinya. Yang berapa banyak yang gambarnya nggak jelas? Agak Di saya blur. kadang pecah, kadang jelas gitu. Oh gitu, I see. Resolusi yang saya kirim 720. Udah gede dong ya itu ya. Jadi bukan, saya udah pakai high definition nih. Oh, udah banyak nih yang pecah. Sedikit saya pecah agak blur. Oh, mulai bermasalah lagi tuh. Udah ke 720 ini Rian. Mungkin dari yang lainnya apa? Bisa disetting terus receive resolutionnya ke 720. Oh, I see. Yang lain coba setting. Receive-nya 720, jangan 32, jangan 360. Iya. Karena yang saya kirim ini 720. Nah, cobain ya. Tapi lumayan agak memakan kuota. Efek samping. Kalian belum dapat kiriman kuota dari Telyu? Belum ya? Yang mahasiswa ada, lama jadinya potongan ini, Bu. BPP. Potongan SPP ya? Iya. Ya, lebih gampang seperti itu daripada di keteng kan, ketengan gitu per bulan. Sudah saya ganti tapi masih tetap. Oke, I see. Ya udah kita pakai slide aja ya. Nanti kalau pakai slide tapi kalian nggak akan tahu masih tetap percaya sudah. Kita pakai slide aja. Nanti saya coba semoga kalian bisa memahami meskipun saya nggak step by step di sini. Cuma jangan khawatir. Apa yang saya jelaskan ini sebenarnya saya sudah buatkan videonya. Ini kalau pengen tahu dokumen kamera saya kayak gini. Ya udah saya nggak usah pakai ini ya. Nggak tahu kenapa bermasalah. Jangan-jangan kuota internet saya juga habis. Sehingga dia bermasalah. Oke, I see. Saya pakai slide aja. Di slide ada, kemudian di video, di LMS, linknya udah saya kasih, itu juga ada. Tapi saya pengen ngasih tahu step by stepnya ya. Kenapa sih harus kayak gitu, kenapa harus begini, gitu, mana-mana. Udah muncul belum tuh? Yang muncul di kalian adalah slide. Oke, I see. Saya pakai keyboard lagi. Oke.
Wait. Ini adalah fungsi Fibonacci. Kalian sudah tahu fungsi Fibonacci ini ya seperti ini. Masih ingat lah ya, fungsi Fibonacci ini dia mengembalikan bilangan Fibonacci yang ke n. Jadi sebentar. Nanti mau saya, ini dia. Oke. Nah, problem yang harus kalian selesaikan adalah apakah benar bahwa fungsi tersebut akan mengembalikan bilangan Fibonacci yang ke n atau disebutnya sebagai Fn. Gitu. Nah, kalau kalian perhatikan algoritma ini, coba aplikasikan hal yang sama seperti yang saya jelaskan tadi untuk algoritma sum. Kira-kira loop invariannya apa? Atau sebelum ke situ, algoritma ini ngapain? Mengembalikan bilangan Fibonacci, Bu. Ya, Fn itu benar. Sedikit lagi. Kaitkan dengan variabel B. Jadi, algoritma ini di akhir algoritma mengembalikan variabel B yang berisi jelek kan? Saya nggak punya stylus ini, pakai mouse nulisnya jelek banget. Yang berisi Fn atau kita singkat dengan B sama dengan Fn. Kayak gitu. Ini adalah yang dikeluarkan oleh algoritma ini. Nah, kalau di slide itu cuma kayak gini tuh, pusing kan kalian pasti enggak ya? Ini tadi yang diklaim oleh algoritma tadi bahwa fungsi Fibn akan mengembalikan Fn yang ini tersimpan dalam variabel apa tadi? B. Gitu. Nah, fakta-fakta yang kalian punya dari algoritma ini, perhatikan di sini saya punya variabel A, punya variabel B, dan punya variabel I. Terus yang saya kotakin merah ini adalah bagian loop. Perhatikan ya, di dalam loop ini variabel C, variabel A, dan variabel B, C, A, B, dan I akan berubah setahap demi setahap atau untuk tiap iterasi. Bisa difahami ya? Nah, kalau kayak gitu, saya bisa mencoba untuk menelusuri kira-kira apa sih pola perubahan pada setiap iterasi untuk variabel C, A, B, dan I. Nah, polanya itu ada di sini. Polanya kalau I, polanya I itu begini, polanya A begini, polanya B begini, polanya C seperti ini. Kok bisa Bu kayak gitu? Mesti nanya kayak gitu ya? Atau enggak nanya? Coba sambil kalian ngotret ya. Makanya saya lebih suka pakai kamera saya yang tadi. Cuma nggak tahu, koneksi internet saya mungkin juga lagi jelek. Jadi meskipun udah saya setting 720 high definition, tetap aja yang terkirim dihambat sama internetnya ya, udah nggak apa-apa. Nah, kita kembali lagi ke sini. I, A, B, dan C yang C+1 ini untuk menunjukkan pola perubahan untuk setiap variabel tersebut pada tiap iterasi. Gitu ya. Nah, kok bisa Bu? Sebelum ke situ, kita kumpulkan dulu informasi untuk nilai I, A, dan B sebelum iterasi. 0 di sini artinya adalah variabel yang menunjuk penanda iterasi. Kalau 0 itu artinya iterasinya belum dimulai di awal iterasi. Kalian lihat di sini, nilai A adalah 0 ya, nilai B adalah 1, nilai I adalah 2. Supaya kalian gampang ngikutin, mungkin bisa side to side layarnya atau apa, supaya ini kan saya bolak-balik slide-nya nih, mungkin kalau kalian bingung sambil ngeliatin saya, sambil kalian punya algoritmanya gitu ya. Nah ini nilai A, B, dan I yang di awal iterasi ada di sini, 0, 1, dan 2, ini di sini nih. Nah,
Saya ganti dengan warna hijau. Mungkin sudah saatnya saya pakai tablet yang ada stylusnya gitu ya. Supaya kalau dokumen scanner saya rusak atau bermasalah, saya bisa ganti pakai stylus. Kalau sekarang kan, supaya mahasiswanya lebih gampang. Ini ya, nilai I0, A0, dan B0. Ini adalah nilai sebelum iterasi. Kemudian perhatikan saya menggunakan variabel J di sini sebagai penanda iterasi ini ya. Saya nggak pakai variabel I sebagai penanda iterasi. Jadi saya menggunakan variabel yang lain yang tidak ada di algoritma tersebut. Kalau saya pakai I, apa yang terjadi? Pada saat iterasi I sama dengan 1, bingung kalian? Karena I di sini udah dipakai nih. Makanya saya nggak pakai I. Gitu ya. I di sini udah dipakai. Maka kalau saya mau bilang iterasi ke 1, terus pakai variabel I, padahal I-nya ini kan di awal udah 2. Iya, pembaca jawaban kalian juga bingung kan? Makanya saya pakai J untuk menunjukkan penanda iterasi. Nah, coba deh kita tebak-tebakan ya. Oke. Sebentar, saya cek dulu sebentar sebelum saya lanjutin. Sampai di sini. Untuk mendapatkan nilai yang saya lingkari dengan warna hijau ini. Udah paham ya? Gampang kok, itu kan cuma diinfer dari algoritmanya aja. Bisa ya? Saya belum masuk ke bawah nih, loop invarian. belum. Ini kalau di slide cuma 1 halaman, kalau di saya menjelaskan bisa 3 lembar kertas. Karena benar-benar kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Semoga kalian bisa memahami. Baik, bisa ya? Kemudian yang di kotak merah ini gimana caranya dapat kayak gitu, Bu? Yuk kita lihat. Sebelum ke situ saya mau ke slide sebelumnya. Oh, sorry. Pada saat iterasi ke 1, J sama dengan 1, lihat. J sama dengan 1, saya hapus-hapus dulu lah ya. Saya hapus dulu, supaya lebih. Pada saat J sama dengan 1, coba kalian hitungin buat saya. Ini A, ini B, ini adalah I. Ini C, ini A, ini B, ini I. Pada saat J sama dengan 1, saya masuk ke iterasi while ini. Setelah iterasi ke 1, berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C, dan berapa nilai I? Nah, coba jawab. Setelah iterasi yang ke-1. Iterasi ke-1 saya masuk sekali ke sini. Mana yang jawab berapa? A sama dengan 1. Terus yang lain? B sama dengan 2. Yakin B sama dengan 2. A sama dengan 1. C berapa? I 3. C? C sama dengan A plus B. C sama dengan 1. Oh, ada yang jawaban beda lagi. Wah, benar yang mana? Antara Khairu atau Farah? A1, B2, C3, I3. Beda di nilai C-nya. Yang benar C yang berapa? C-nya berapa? Setelah looping 1 kali masuk sini. Setelah 1 kali ke sini, C sama dengan A plus B. Oh, Khairu dapat bala bantuan. 1. Oke. 1, oke. Kenapa 1? Karena C-nya duluan ya dihitungnya di sini. C dihitung duluan, maka dia akan ngitung duluan nilai A dan B sebelumnya kan. Jadi nilai A dan B sebelumnya itu kan 0 dan 1. Maka C adalah 1. Gitu ya. Oke, clear ya? Case close. Yuk, sekarang lanjut. Setelah J sama dengan 2, ini nanti saya akan
bisa dapat pola kayak, ngapain sih kalian saya suruh ngitung kayak gini untuk dapat pola kayak gini nih. Ini. Nah, pola ini didapat dari hasil observasi tadi. Pada saat Y sama dengan 2, nah, berapa nilai variabel-variabel itu? Coba. Oh, sorry, tadi B-nya harusnya 1 ya? Enggak dong. B harus 1 ya? Bentar, jawaban saya mana? Iya, B-nya harus 1. Sorry, tadi. Khairu salah dikit. Oatmeal, benar Oatmeal. Thank you. Ngoreksi saya, oke. Boleh ya, kalau saya, kadang saya keselip lidah, lihat 2 layar. Jadi yang benar ini ya. Kemudian iterasi kedua, setelah iterasi kedua, berapa nilai B, A, C, dan I? Mana nih jawabannya? Mana yang jawab nih? Udah ada yang belum? Oke. C2, B2, I4. Oh, jawabannya udah mulai sama. C3. Oh, ada yang beda nih. C3. Ayo, yang benar yang mana? Mana yang benar? Voting aja. C2. Oke, C2. I-nya jadi 4 ya. Oke. I-nya jadi 4. A2-nya adalah A-nya adalah 1. B-nya adalah 2. Dan C juga 2. Coba kalian perhatikan polanya. Ini sengaja saya tuliskan J sama dengan 0. Pada saat J sama dengan 0 atau iterasi ke 0 atau sebelum masuk ke dalam loop, saya punya informasi seperti ini. Nah, A0-nya adalah 0, A-nya adalah 0, B-nya adalah 1, I-nya adalah 2. Maka untuk memudahkan saya kasih di sini angka A0, B0, dan I0. Sini saya kasih angka juga B1, A1, C1, I1. Untuk menunjukkan ini adalah hasil iterasi ke 1. Kemudian di sini saya kasih 2, B2, A2, C2, dan I2. Nah, dari sini kalian akan bisa mendapatkan pola. Oh, kalau kayak gitu, paling gampang adalah ini ya. Sorry, kendala teknis. Saya kaitkan, ini saya menginfer pola. Saya bisa membuat pola seperti ini. Adalah nilai I pada iterasi berikutnya adalah nilai I pada J ditambah 1. Ini ya. Kemudian nilai A pada iterasi berikutnya menjadi apa? BJ, gitu kan. Nilai B pada iterasi berikutnya jadi apa? Sama dengan C. Nah ini ya. C, tapi pada iterasi berikutnya C plus 1. Kan C-nya udah berubah. Iya. CJ ya plus kan? 1. CJ kan nggak ada. Di sini nggak ada C ya. Nggak ada ya di sini. Kalau kalian bilang C0 salah nih. Kan nggak ada C0. Kita nggak tahu C0-nya berapa. Jadi kalau nggak ada nggak usah ditulis. Dan terakhir apa tuh? CJ plus 1 itu sama dengan dari apa? Bisa ditebak ya. AJ plus BJ. Nah ini adalah fakta-fakta yang kita kumpulkan. Ini adalah perubahan nilai pada setiap iterasi untuk variabel-variabel tersebut yang ada di sini. Nanti fakta-fakta ini akan kita gunakan untuk membantu membuktikan kebenaran dari loop invarian.
Sebenarnya ini kan kita infer saja kan dari algoritma yang ada, hanya saja kita formulasikan ke dalam bentuk yang lebih solid, kalau tadi istilah yang saya tuliskan di slide ya, dalam formula matematis yang lebih compact. Kalau kalian menuliskannya dalam kalimat narasi atau deskripsi kan kepanjangan. Makanya disinilah kita butuh formula matematis atau pernyataan matematis. Gitu ya. Oke, nah kita sudah punya seperti ini. Nah, pertama-tama tadi kita balik lagi ke correctness proof. Saya singkat sebagai CP, correctness proof. Langkah pertama tadi adalah apa? Bangunlah loop invariant. Loop invariant. Nah, kita masuk langkah pertama, membangun loop invariant. Loop invariant ini pada dasarnya kita menceritakan apa yang terjadi pada loop. Pada loop kita tahu untuk setiap iterasi terjadi perubahan untuk setiap variabel ini kan. Nah, cuma kalau kita ngomongnya kayak gini, ini kan jadi nggak komprehensif. Kita pengennya, ini kan berarti pada saat J plus 1, ini apa ini? Bukan ya, pada saat J plus 1, maka seperti inilah nilai pada I, A, B, dan C. Ya kan, ini adalah nilai pada saat J plus 1. Kita kan pengen mengatakan, apa sih yang terjadi pada setiap iterasi. Biasanya dipakai kayak gini nih simbolnya. Pada setiap iterasi, apa sih yang terjadi? Nah, maka kita punya kayak gini. Pada setiap iterasi ke J, nah ini yang terjadi adalah seperti ini. Lihat, ini adalah perubahan variabel yang kita punya di dalam loop. Ada I, ada A, ada B. Perhatikan ya. Kenapa C nggak ada? Sebelum kalian bahas ini, kenapa kayak gini, Bu? Kenapa C nggak ada? Anda bisa nebak nggak? Salah tulis, Bu? Nggak salah tulis. Ini memang benar kayak gini. Kenapa C nggak ada? Ini nebak boleh. Nggak tahu, Bu. Ini kan baru pertama kali dapat. Nebak lah, nebak. Nilai C tadi kan nggak ada di awal iterasi ya. Dari Nggak ada di iterasi 0. inisialisasinya, Bu. Betul. Dari inisialisasi dari 0. Dari iterasi ke 0 kita nggak menemukan C. Padahal loop invariant ini nanti akan kalian pakai untuk membuktikan kebenaran di awal dan setiap iterasi kan. Kalau C-nya nggak ada di awal iterasi, ya nggak usah kita sebutkan ada gitu ya. Baik, kalian sudah paham itu, saya lanjutkan. Kenapa loop invariantnya bisa kayak gini, Bu? IJ tadi itu kok bisa J plus 2? Kemudian nilai AJ-nya kok sama dengan FJ? BJ-nya kok sama dengan FJ plus 1? Dari mana? Ada yang bisa nebak nggak? Pada saat J sama dengan 0 tadi, nilai A adalah 0, nilai B adalah berapa? 1, nilai I adalah 2 kan? Coba lihat di sini. Apa kaitan antara nilai J dengan perubahan ini? Pada saat J-nya 0, lihat A-nya adalah 0, B-nya adalah 1, I-nya adalah 2. Pada saat J-nya 1, nilai B adalah 1 ya. C-nya adalah 1, I-nya adalah 3. Oh, kalau kayak gitu saya bisa membuat hubungan antara I dengan J. IJ adalah J plus 2 kan? Oh, kalau gitu saya bisa membuat hubungan antara AC dengan J. Kira-kira kalau AC ini, nah J lihat AC 0, A yang ke-0 adalah 0, A yang ke-1 adalah 1, A yang kedua adalah A2 1 itu? 0, 1, 2. Bilangan Fibonacci. Nah, saya tulis dulu di sini. Paling atas saya nulisin bilangan Fibonacci. Saya ingin menunjukkan perubahan dari 1, 2, 3, 5.
Kenapa bisa kayak gitu? 8 dan seterusnya. Ini adalah 0 itu adalah F0 bilangan Fibonacci ke 0 ya. 1 adalah bilangan Fibonacci ke 1, F1 adalah bilangan Fibonacci kedua dan seterusnya. Lihat. Pada saat J-nya 0, nilai A-nya adalah 0. Pada saat J-nya 1, yaitu F1, nilai A adalah 1. Saya kasih warna beda deh. Pada saat J-nya saya nggak bisa lihat warna kuning ternyata. Pada saat J-nya 2, F2 adalah 1, lihat. Nilai A ini ternyata berbanding lurus dengan nilai F. Maka saya bisa menyatakan bahwa AJ sama dengan FJ. Lanjut. Bagaimana dengan BJ? Lihat. Pada saat J-nya 0, B-nya adalah 1, ini B-nya 2. 1, ini B-nya adalah 2. Nanti kalian bisa lanjutin lagi, maka kalian akan menemukan pola FJ plus 1 ini. Selalu nilai FJ yang berikutnya. Pada saat J-nya 0, nilai B-nya adalah 1 kan. Pada saat J-nya 1, nilai B adalah 1. Ini kan ngikutin kayak gini terus. Maka kita bisa membuat kesimpulan seperti ini. Mana kesimpulannya tadi? Ini. Itu adalah loop invariant. Gimana tuh? Bingung? Enggak ya, bisa ya. Intinya adalah loop invariant ini dia menggambarkan apa saja yang terjadi untuk setiap iterasi. Iterasi di sini disimbolkan dengan huruf J. Gambar simbol A terbaliknya adalah merepresentasikan untuk setiap iterasi apa sih yang terjadi, ini yang terjadi. Gitu ya, bisa ya. Bentar, saya cari colokan dulu. Laptop saya hampir habis baterainya. Ada pertanyaan? Ini baru loop invariant aja nih. Bisa ya? Loop invariant. Yang penting kalian tahu poin-poinnya. Nanti detailnya coba di review lagi. Karena sebenarnya seperti kata saya hitung-hitungannya ini nggak susah. Ya. Nggak susah ini hitung-hitungannya. Yuk kita lanjutkan ya. Ini tadi sudah langkah pertama. Sekarang langkah kedua. Kita harus membuktikan. Kita udah bikin loop invariant. Buktikan dong bahwa loop invariant ini benar. Buktikan bahwa loop invariant benar. Benar di mana? Benar di awal iterasi dan benar pada iterasi berikutnya. Ngomongnya gimana nulisnya biar kamu. Setiap iterasi gitu ya. Guys, jelek banget tulisan saya. Di awal iterasi dan pada setiap iterasi. Pokoknya di durasi. Nah, untuk nomor 2 ini kita menggunakan induksi matematis. Gimana caranya? Nah, gini, ini yang bagian ini nih. Bagian ini. Yang saya kasih kotak hijau ya. Kita akan melakukan induksi matematis pada variabel J. Iya dong, J. J kan kita pakai di sini. Iterasinya itu kan pada J. Nah, berdasarkan induksi matematis ada 3 komponen, yaitu pertama adalah basis, kemudian kedua hipotesis, dan ketiga adalah langkah induksi. Maksudnya apa, Bu? Kita bahas satu-satu. Pada bagian basis, kalian harus membuktikan bahwa loop invariant itu berlaku benar saat awal iterasi. Pada saat awal iterasi atau pada saat J sama dengan 0, kita harus menghitung nilai I0. I0-nya berapa sih? I0 itu adalah berapa?
2. Sesuai fakta ya ini ya. B0-nya adalah A0-nya adalah 0, kita tahu lah. Dan A0 ini sesuai dengan F0. Kemudian B0-nya adalah 1. Saya hapus supaya saya punya space untuk coret-coretan dan supaya kalian nggak bingung. Oke. Sampai mana tadi? Kok highlight? Pen. Saya ulang lagi ya. Untuk basis, pada saat C sama dengan 0, itu awal iterasi yaitu iterasi ke 0. Saya punya I0 adalah 2, di sini ada ya, A0-nya adalah 0 dan B0-nya adalah 1. Nah, di sini. Nah, tapi kalian harus menunjukkan bahwa nilai A0 dan B0 ini ada kaitannya dengan nilai Fibonacci atau F. Kalian tahu bahwa bilangan Fibonacci kan kayak 0, 1, 1, 3, 5, 8. Ini adalah F0, ini adalah F2, nah, ini adalah F1. Maka terbukti ya, karena induksi di bagian basis terbukti ini, maka kita bisa menyatakan bahwa loop invarian berlaku benar di basis. Nah, selesai. Ceket. Bisa ya? Diikuti ya? Atau kalian udah pada pergi nih? Masih bisa ngikutin? Bisa banget. Insya Allah bisa, Bu. Sekarang ada pelan-pelan ini. Jadi yang nggak sabar, mungkin udah ngantuk. Bu, cepet Bu, saya udah ngerti. Bu. Kan kata saya, urusan ngitung-ngitungnya itu gampang. Karena ngitung-ngitung di sini itu nggak ada logaritma, nggak ada integral, nggak ada diferensial, nggak. Tapi konsep yang mendasar itu yang makanya saya selalu tekankan. Kita sampai mana tadi? Masih induksi ya? Induksi matematis. Untuk apa tadi induksi matematis? Kita ngapain pakai induksi matematis di sini? Pembuktian Pembuktian apa? Pembuktian iterasi dari Loop invitation yang benar basis sama setiap. Belum benar. Pembuktian benar. Pembuktian apa? Loop invariannya benar. Betul. Membuktikan bahwa loop invariannya benar. Maka kita pakai induksi matematis. Nah, induksi matematis punya 3 komponen kan? Itu A, B, dan C. Saya kasih di situ. Ada induksi, ada basis, ada hipotesis, dan ada langkah induksi. Oke, saya lanjut ya ke hipotesis. Nah, kita pengen membuktikan bahwa loop invarian ini benar. Maka kita harus membangun hipotesis. Ya sudah, anggap saja bahwa loop invarian ini benar pada iterasi ke J. Maka saya harus membuktikan bahwa pada iterasi berikutnya dia juga harus benar. Gitu kan induksi ya? Ya, Bu. Kalau nilai pada J, ini kan loop invarian ya, nilai J ini anggaplah itu benar, maka kita harus menunjukkan pada J plus 1 atau pada iterasi berikutnya adalah benar. Kenapa gitu, Bu? Sesuai dengan induksi. Hukum induksi kan kayak gitu. Nah, kita harus menunjukkan bahwa apa sih harus kita buktikan benar atau required to prove di sini. Pada saat IJ plus 1, kalau J-nya saya tambah 1, maka di sini juga jadi saya harus tambah 1 kan. IJ plus 1 itu sama dengan ini J plus 1 ditambah 2 sama dengan J plus 3. Ini di sini nih dapatnya kayak gini. Sama ini juga, kalau AJ plus 1 maka juga harus jadi ini FJ plus 1 gitu ya. Begitu pula untuk yang BJ plus 1 di sini juga harus jadi FJ plus 2. Gitu ya, bisa ya? Nah, selesai? Belum. Ini kita masih di mana sih, Bu? Masih di sini. Nah,
membuktikan bahwa loop invarian itu benar. Nah, kita sudah mendapatkan basis, hipotesis, dan awal dari langkah induksi. Awal dari langkah induksi adalah kita harus membuktikan bahwa ada 3 komponen nih yang harus kita buktikan bahwa benar. Berikutnya apa? Angka berikutnya. Termination. Belum situ. Ini berpikirnya one step ahead. Sebelum itu, ini kan baru dugaan ya. Kita belum membuktikan kan kalau dia benar, ya kan? Nah, berikutnya adalah, nah ini. Kita harus membuktikan bahwa 3 komponen tadi benar. Di sini. Ini adalah pembuktiannya. Komponen inilah yang menunjukkan bahwa loop invarian benar pada iterasi berikutnya. Atau komponen ini saya kotakin biru inilah yang merupakan bukti bahwa loop invarian berlaku benar untuk setiap iterasi. Sesuai dengan induksi matematis. Gitu ya. So, saya kasih contoh 1. IJ plus 1. Sebentar. Saya nggak usah ngasih contoh. Saya nanya deh. Kenapa IJ plus 1 bisa jadi, kelewat. Saya kasih merah. Bisa kayak gini. Dapat dari mana tuh? Ya, ada yang bisa nebak nggak? Ayo cepetan, keburu waktu kita habis. Algoritma yang mana? Dari faktanya mungkin, Bu. Iya, betul. Thank you, Hanafi. Dari fakta. Nah, mana fakta kita? Kok nggak ada faktanya? Oh, ini. Ya, ini ya. Ini dia. Dari fakta. Fakta yang mana? Jangan-jangan Hanafi nggak tahu nih fakta yang mana ini. Dari fakta yang tadi kita capek-capek itu. Betul dari algoritma. Tapi algoritma itu kan kita terjemahkan dalam bentuk formula seperti ini. Ini kan yang saya kotakin merah ini, ini ya. Ini adalah representasi dari algoritma yang sedang kita bahas tadi. Ini nih algoritmanya kayak gini, semua variabelnya gitu kan. Betul dari algoritma, tapi kita sudah terjemahkan ke dalam bentuk formula matematis. Betulnya dari fakta ya, IJ plus 1, lihat ini IJ plus 1. Kemudian karena kita ingin melakukan induksi matematis pada J, lihat ya induksi matematisnya pada J, maka kita harus menghilangkan variabel-variabel yang bukan J, atau kita harus mengubahnya ke dalam bentuk J. Kenapa? Karena kita sedang melakukan induksi pada J, gitu ya. Nah, saya tahu bahwa IJ ini ternyata J plus 2. Dari mana, Bu? Dari sini. Dari hipotesis. Mana hipotesis saya? Nah, udah tahu belum? IJ saya, mana tuh? Ya. IJ adalah J plus 2. Tuh. Saya pindahin ke sana tadi ya. Ini dia. J plus 2. Saya tambah 1 jadi J plus 3. Sesuai ya sama dugaan tadi. Nah, ini berarti benar. Berikutnya, AJ plus 1 sama dengan BJ. Dari mana ini? Dari mana? AJ plus 1 sama dengan ini nih. Dari fakta. Yang saya kasih lingkaran hijau. AJ plus 1 sama dengan BJ. Nah, gitu ya. Nah, terus BJ ini harus kita ubah. Karena induksinya adalah induksi pada J, saya harus mengubahnya ke dalam bentuk seperti ini, FJ plus 1. Dari mana? Dari hipotesis. BJ adalah FJ plus 1. Bentuknya udah sama belum dengan ini? Udah ya. Ini. Udah sama tuh. Gitu ya. Lanjut. BJ plus 1 adalah CJ plus 1. Dari mana, Bu? Dari sini nih. BJ plus 1 adalah yang saya kasih
Saya ambil dari fakta. Makanya tadi kalian kan ngitung-ngitung fakta itu buat apa? Buat highlighter. BJ plus 1 adalah CJ plus 1. Nanti CJ plus 1 kalian bisa turunkan menjadi AJ plus BJ ini ya. CJ plus 1, kemudian AJ plus BJ. Nah ini AJ itu pada dasarnya adalah FJ dari hipotesis. Buka lagi hipotesisnya. Dan BJ itu sama dengan FJ plus 1 dari hipotesis. Nah, kemudian FJ ditambah FJ plus 1 sama dengan FJ plus 2. Pertanyaan saya, kok bisa FJ plus FJ plus 1 sama dengan FJ plus 2? Hukum matematika apa yang berlaku di situ? Nggak ada kan? Mana ada hukum matematika kayak gitu? Kenapa bisa FJ plus FJ plus 1 jadi FJ plus 2? Ada yang tahu nggak? Udah pada kabur ini? Masih pada di sini? Gak tahu nih, mukanya ngelihat ke layar ke saya, tapi atau kalian ada yang tahu kenapa jadi FJ plus 2? Masih. Ada yang bilang, masih Bu, masih di sini. Itu mau implementasikan rumus Fibonacci. Iya betul, Farah Az-Zahra, betul. Ini adalah implementasi dari rumus Fibonacci. Kita lihat ya. Fibonacci itu adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. 0 adalah Fibonacci ke 0, 1 adalah Fibonacci ke 1. 1 berikutnya adalah Fibonacci ke 2, 2 adalah Fibonacci ke 3. Nah, kan kalian bisa invert tuh. Oh, coba yang highlight yang F2 aja tuh, F2 dulu. F2. F2 ini kan F0 ditambah F1, ya kan? F3 juga F1 ditambah F2. Jadi, memenuhi ini kan. Kalau C-nya 0, F0 ditambah F1 akan sama dengan 0 ditambah 2 adalah 2F2. Nih, di sini. Gitu ya, bisa ya? Baik, sampai di sini kita udah sampai mana, Bu? Kita sampai sini. Nomor 2, membuktikan bahwa loop invarian itu adalah benar. Tulisan saya kok jadi kehilang. Kita udah sampai situ. Membuktikan bahwa loop invarian true. Udah selesai ya, 1 dan 2 ya. Selesai nggak? Belum. Tadi kita mau ngapain sih ini loh? Membuktikan kebenaran, correctness proof. Kan ini belum selesai. Ini baru membangun loop invarian. Terus kita membuktikan loop invarian kita benar. Oke lah. Meskipun kalian agak lost atau nggak bisa ngikutin di detail ngitungnya, tapi yang penting kalian bisa ngikutin poin-poinnya ya. Kayak tadi kenapa sih IJ plus 1 jadi J sama dengan J plus 3? Telan dulu aja. Yang penting kalian tahu tahap-tahapnya, nanti bisa dibaca lagi. Setelah dibaca lagi insya Allah ngerti lah ya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah ketiga, yaitu membuktikan kebenaran atau correctness proof. Nah, di sini nih, di bagian ini. Yang saya kasih kotak hijau. Gitu. Mulai dari ceritanya gini. Ini kan yang tadi kita ngomongin kan, katanya nih algoritma itu berhenti dengan B mengandung nilai dari Fn. F adalah bilangan Fibonacci. Nah, kita sudah membuktikan tadi kan bahwa, bahwa klaim tersebut ternyata benar pada saat N sama dengan 0 yang basis tadi loh. Basis itu kan membuktikan ini. Kalau N lebih dari 0, kita masuk ke loop. Ini yang kita buktikan di bagian hipotesis induksi dan langkah induksi. Nah, terbukti benar ya berarti ya, ini juga udah benar. Nah, kita sudah membuktikan bahwa di awal iterasi dan selama iterasi, loop invarian itu udah benar.
Masalahnya adalah kita harus membuktikan bahwa B itu sama dengan benar-benar Fn di akhir iterasi atau ketika algoritma berhenti. Gimana cara membuktikannya? Nah, cara membuktikannya makanya ada kalimat seperti ini. Pada saat loop berakhir, nilai I itu akan sama dengan N plus 1. Yakin nggak? Coba kita lihat algoritmanya lagi. Coba perhatikan algoritma ini. Pada saat algoritma tersebut berhenti, pertanyaan saya ganti. Kapan algoritma itu berhenti? Pada saat I sama dengan N, atau I lebih dari N? Lebih dari Lebih dari N. Karena pada saat I sama dengan N masih masuk ke loop ya. Nah, yang paling dekat, bukan paling dekat, mana sih? Kok hilang? Maka yang paling jelas adalah ya pada saat I-nya udah N plus 1 aja, ini algoritmanya udah berhenti. Maka saya mengatakan di sini, pada saat berhenti, nilai I itu akan sama dengan minimal N plus 1. Andaikan misal kita menjalankan algoritma itu selama T iterasi, maka saya akan punya ini, IT sama dengan T plus 2. Dan IT sama dengan N plus 1. IT N plus 1 itu diambil dari yang ini akan jadi IT sama dengan N plus 1. Kalau IT sama dengan T plus 2 itu dari mana? Dari mana kira-kira? Wah, ayo. Dari sini tuh. Tadi kalian udah punya hubungan antara nilai I dan J kan? Iya kan? Pada saat iterasi ke 0, J-nya itu ya, pada saat iterasi ke 0 yaitu J-nya 0, nilai I-nya udah 2 kan? Nah, nilai J dan I itu akan selalu berselisih 2. J ini adalah penanda iterasi tadi saya bilang gitu ya. Nah, sekarang saya ganti J-nya dengan T. Kenapa? Karena saya pakai ini nih, T iterasi, nggak pakai J iterasi lagi. Kenapa sih mau diganti? Ya biar beda aja. Supaya nggak bingung. Nah, di sini maka saya punya IT sama dengan T plus 2 dan IT sama dengan N plus 1, maka saya akan punya T sama dengan N plus 1. Gini. IT adalah N plus 1, itu sama dengan IT sama dengan T plus 2. Maka saya akan punya N sama dengan T plus 1. Gini ya, N sama dengan T plus 1. Pada saat akhir iterasi, atau kayak gini juga bisa, mana aja lah. Nah, tadi komponen dari correctness proof, itu yang pertama ada inisialisasi ya. Inisialisasi, ada maintenance, di mana inisialisasi dan maintenance ini sudah kita buktikan benar dengan menggunakan loop invariant, menggunakan sarana induksi matematis. Kita sudah buktikan bahwa loop invariant benar. Tapi ada lagi komponen ketiga itu, yaitu terminasi, yang tadi disebut, saya bilang kecepatan, karena masih ada satu tahap lagi. Karena tahap maintenance-nya belum selesai tadi, makanya saya bilang sebelum terminasi apa? Nah, ini sekarang masuk ke terminasi. Nah, di terminasi ini, kita tidak lagi membuktikan apakah loop invariant itu benar atau enggak, kan sudah selesai. Tadi sampai di langkah induksi ini, kita sudah selesai menunjukkan bahwa loop invariantnya benar. Nah, sekarang kita menggunakan loop invariant itu untuk menunjukkan mengapa algoritma itu benar. Nah, mengapa algoritma itu benar ada di sini. Dengan menggunakan loop invariant, kita bisa menemukan bahwa BT sama dengan FT plus 1. Dari mana itu? Dari sini. Loop invariant. Dari BJ sama dengan BJ. Betul. BJ sama dengan FJ plus 1 ya. Maka saya pakai, kalau jadi T kan jadi FT plus 1 kan. Dan tadi dari sini saya punya, ini FT plus 1 itu sama dengan N. Saya balikin lagi ke sini, ternyata sesuai klaim bahwa B pada akhir iterasi akan mengandung Fn. Di sini maka proses pembuktian kebenaran kita selesai. Hore! Sih, hitungnya gampang, nggak ada hitung-hitungan susah kayak kalkulus, nggak ada hitung-hitungan susah kayak logmat atau
Aljabar linear atau apa tuh? Teori peluang enggak. Gampang. Cuma konsep, lebih ke konsep. Gitu ya. Jadi apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Algoritmanya benar. Ya, algoritmanya benar. Nah, inilah mengapa loop invariant itu dipakai untuk membuktikan kebenaran. Jauh lebih baik dibanding hanya menggunakan pengujian. Pengujian hanya menggunakan berbagai nilai N. Jadi kita supply atau kita sediakan berbagai nilai N ke algoritma Fibonacci, nanti kita coba-coba bener nggak kayak gitu kan kalau kita bikin program. Nah, ini kalau pakai correctness proof, kita sudah bisa membuktikan bahwa algoritmanya benar untuk semua nilai N. Tanpa kita harus uji coba lagi, kayak gitu. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Baik. Yang masih miss atau kehilangan arah di beberapa bagian, gak apa-apa, nanti bisa dibaca lagi. Tapi yang pasti adalah saya pengen kalian fokus di sini tadi. Ini ya. Di 3 poin ini terkait loop invariant. Ini akan menjadi panduan kalian dalam melakukan pembuktian kebenaran menggunakan loop invariant. Pertama-tama kalian bangun dulu loop invariantnya. Biasanya bagian tersulit bagi mahasiswa adalah di sini. Tapi kalian tadi sudah belajar bahwa pada dasarnya loop invariant itu menggambarkan apa yang terjadi pada tiap iterasi. Makanya selalu ada variabel untuk setiap iterasi C lebih dari 0 gitu ya. Karena ini menggambarkan yang terjadi di algoritma kan, loop invariant ini. Apa sih yang terjadi pada tiap iterasi J? Kayak gitu ya. Nah, udah dapat loop invariant, nah kalian harus membuktikan loop invariant itu benar pada awal iterasi dan di iterasi berikutnya. Menggunakan apa? Induksi matematis ya. Tadi, induksi matematis ada 3 komponen. Ada basis induksi, hipotesis induksi, dan langkah pembuktian, langkah induksi. Gitu. Nah, udah selesai induksi matematisnya atau membuktikan loop invariant benar, baru kita pakai untuk menunjukkan algoritma itu benar. Ini fokusnya di sini. Bagaimana algoritma itu benar? Ya balikin lagi ke klaimnya. Apa sih yang diklaim? Oh, ternyata Fibonacci itu mengklaim bahwa B itu akan berisi dengan Fn di akhir iterasi. Maka tunjukkanlah itu di bagian terminasi menggunakan loop invariant yang sudah kita buktikan benar. Gitu ya, semoga kalian paham. Jika nggak paham, ada miss dikit-dikit, saran saya adalah pelajari lagi. Ini contoh, kalau rekamannya belum saya sediakan di LMS, kalian bisa lihat video yang sudah saya buat untuk Fibonacci ini, sudah ada di LMS, sudah saya buatin rekaman videonya di YouTube. Cuma berapa? 15 menit kalau saya lupa, 15 atau 20 menit gitu ya. Baca lagi pelan-pelan, terus kalau ada yang mau nanya, tanyanya di forum ya, jangan lewat WA. Oh, nggak usah malu nanya. Tanya di forum, supaya semua juga bisa sekalian belajar gitu ya. Oke, sudah asar di tempat saya. Biasanya saya selesai ketika asar. Nggak ada pertanyaan ya? Pertanyaan nanti aja di forum. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya senang sekali kalian tetap semangat di siang hari seperti ini menjawab berbagai pertanyaan saya di kolom chat ataupun mau secara langsung. Mohon maaf belum bisa menghafalkan semua wajah kalian. Saya akan pelan-pelan berusaha menghafalkan wajah kalian ini yang tampak di layar saya. Tetap semangat belajarnya. Kita ketemu di LMS ya, di forum. Ada kuis, jangan lupa. Ada PR juga. Lihat aja di LMS. Itu udah banyak. Baik, jika saya sudahi